Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar faktor prima dan faktorisasi prima. Oke, kalian perhatikan dulu ya. Sebelum kalian melangkah ke materi faktor prima dan faktorisasi prima, kalian harus tahu terlebih dahulu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ya, dan seterusnya ya. Masih banyak lagi ya anak-anak ya, kalian bisa cari sendiri. Oke, di sini Pak Yoga ada contoh soal, manakah yang termasuk bilangan prima? Nah, bagaimana kalian bisa tahu itu bilangan prima atau bukan ya? Kita coba dari angka 1, bilangan 1. Nah, kita cari faktornya dari bilangan 1 ya. Bilangan berapa yang bisa mengalihkan hasilnya 1? Ya, 1 kali 1. Sudah hanya satu saja ya, tidak ada lagi ya. Oke anak-anak, hanya satu kali 1 saja, berarti faktornya hanya 1. Sekarang coba 4, ada berapa faktor yang bisa mengalihkan hasilnya 4? Ya, 1 kali 4, 2 kali 2. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4 ya, ada 3 faktor. Kemudian 5, bilangan berapa saja yang bisa mengalihkan dan hasilnya 5? 1 kali 5 hanya 2 saja ya, hanya 2. Faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Nah, syaratnya untuk dikatakan bilangan prima apa? Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, yang memiliki 2 faktor mana ini anak-anak? Dari 1, 4, dan 5. 5 ya jawabannya ya. Jadi 5 adalah bilangan prima karena bilangan tersebut hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, 5. Paham ya anak-anak? Oke, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Faktor prima. Faktor prima suatu bilangan merupakan bilangan prima yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Oke, contoh soal ya. Tentukan faktor prima dari 28. Caranya hampir sama seperti kalian mencari faktor ya kemarin. Nah, faktor prima dari 28 ya. Perkalian berapa saja yang bisa menghasilkan 28? 1 kali 28, coba 2, 2 kali 14, coba 3, tidak ada ternyata, langsung 4 ya, 4 kali 7, apakah ada lagi? Sudah tidak ada ya. Nah, jadi faktor dari 28, 1, 2, 4, 7, 14, dan 28. Nah, caranya jika mencari faktor prima, dari faktor ini kalian cari yang termasuk bilangan prima. Ya, dicari bilangan primanya. Dari 1, 2, 4, 7, 14, 28. Mana yang termasuk bilangan prima? 2 dan 7 ya, hanya 2 ini saja. Jadi faktor prima dari 28 adalah 2 dan 7. Sangat mudah sekali ya anak-anak ya. Nah. Oke, sekarang saya lanjutkan ke faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah faktor prima suatu bilangan merupakan perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan yang menghasilkan bilangan itu sendiri.
Kita dapat mencari faktorisasi prima dengan cara membagi bilangan-bilangan tersebut dengan bilangan prima. Ingat-ingat ya, dibaginya dengan bilangan prima ya. Caranya menggunakan tabel atau pohon faktor. Nah, di sini Pak Yoga coba menggunakan pohon faktor ya anak-anak ya. Contoh soal, tentukan faktorisasi prima dari 20. Tulis dulu 20 ya. Kemudian tarik cabang seperti ini. Ya anak-anak, ingat-ingat ya. Ingat, dibagi dengan bilangan prima. Nah, coba dengan bilangan prima ini anak-anak ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Dicoba dari yang terkecil dulu. Ya, dibagi 2 dulu, oke? Kita pakai bagi 2, 20 dibagi 2. Nah, 20 anak-anak, 20 dibagi 2. Ini bilangan prima. Yang sebelah kiri ini wajib menggunakan bilangan prima. Ingat kata-kata Pak Yoga. Selama bilangan tersebut genap, ya, pasti bisa dibagi 2. Oke? 20 dibagi 2 berapa anak-anak? 10. Nah, terus dibagi sampai habis, sampai ketemu bilangan prima. Ya, 20 bagi 2 10. Nah, nanti 10-nya ini kalian harus bagi lagi. Buat cabang seperti ini lagi ya, garis 2 seperti ini lagi. Nah, 10. Nah, karena masih bisa dibagi 2, ya, karena masih bisa dibagi 2, nah kalian bagi 2. 10 bagi 2 berapa? Ayo, harus hafal pembagian 5. Nah, karena ini sudah termasuk bilangan prima semua ya, ada 2, 2, dan 5. Nah, ini sudah selesai anak-anak ya, sudah selesai. Kalian tinggal mengalihkan bilangan prima ini ya. Jadi, faktorisasi prima dari 20 adalah 2 ya, 2 ini kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 5. Oke anak-anak, sangat mudah sekali lah ya, sangat mudah sekali. Mungkin kalau kalian masih belum paham, kalian bisa putar ulang videonya berkali-kali sampai kalian paham ya. Jadi ketika menjawab soal, kalian tidak asal-asalan ya. Kenapa kok seperti itu ya? Karena materi ini sangat berguna sampai kalian tua pun ya, sampai kalian kerja pun nanti kalian akan membutuhkan materi seperti ini, terutama perkalian dan pembagian. Itu kalian akan gunakan seumur hidup kalian. Jadi kalau kalian memang belum hafal perkalian dan pembagian, tolong Pak Yoga minta tolong dihafalkan sampai di luar kepala kalau bisa ya. Paham anak-anak? Nah, mungkin segitu aja dari Pak Yoga. Pesan Pak Yoga tetap selalu jaga kesehatan ya, selalu jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, belajar dengan semangat, jangan lupa beribadah ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.